Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wandeli Kurniawati. Saya dari SMA Negeri 2 Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Kali ini kita akan membahas soal pajak. Ngomong-ngomong, apa sih yang dimaksud dengan pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada warga negara yang terhutang dalam orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa adanya pajak, penerimaan negara akan lumpuh dan alhasil negara tidak dapat menjalankan fungsi dengan semestinya. Jadi, kita sebagai warga Indonesia yang mematuhi aturan, kita harus mematuhi kebijakan pemerintah dalam membayar pajak, yang dimana hasil pajak tersebut pemerintah gunakan untuk kemakmuran dan mensejahterakan masyarakat, seperti membangun fasilitas umum, membayar anggaran masyarakat, pendidikan, dan pemerataan pembangunan. Bukan hanya itu saja, uang yang kita bayar pajak tersebut sangat berarti bagi semua orang, termasuk teman-teman kita yang di pelosok sana. Mungkin rumah dari sekolah mereka itu sangat jauh ataupun banyak sekali rintangan yang harus mereka lalui terlebih dahulu sebelum mereka sampai ke sekolah. Contohnya, misalnya rumah dari sekolah mereka itu ada sungai ataupun hutan yang sangat lebat yang ekstrim mungkin bagi mereka lalui. Dengan uang yang kita bayar tersebut ataupun dengan pajak yang kita keluarkan tersebut akan menolong mereka. Seperti pemerintah mungkin akan membangun sebuah jembatan untuk mereka lalui. Jadi kalau ada jembatan, mereka nggak susah-susah lagi harus copot sepatu ataupun harus digendong orang tuanya kalau mau ke sekolah. Dengan ada jembatan tersebut dari rumah sampai ke sekolah. Jadi itu sangat membantu teman-teman kita. Jadi ketika kita membayar pajak itu tidak akan membuat diri kita rugi, dan itu malahan sangat menguntungkan bagi semua orang, termasuk diri kita sendiri. Sekarang kita akan membahas hal apa saja sih yang akan terjadi ketika kita tidak membayar pajak. Yang pertama, tidak membayar pajak siap-siap divonis hukum masuk penjara. Bayar atau tidak bayar sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Dalam undang-undang tersebut, orang yang tidak mau membayar pajak bakalan divonis hukuman masuk penjara minimal 6 bulan masuk penjara dan maksimal 6 tahun masuk penjara. Kita pasti nggak ada yang mau ya masuk penjara. Dan yang kedua, tidak bayar pajak bikin negara rugi. Mending jangan ngaku-ngaku warga negara Indonesia deh kalau bayar pajak aja nggak mau. Dan yang ketiga, besaran subsidi berkurang. Bagaimana jadinya kalau sampai subsidi tersebut dikurangi gara-gara pendapatan berkurang karena banyak orang tidak bayar pajak? Itu sangat merugikan warga negara. Subsidi. Waktu itu sedang heboh-hebohnya minyak. Itu mungkin sangat meresahkan hampir semua orang yang ada di Indonesia. Karena waktu itu minyak harganya sangat naik ya. Dan minyak juga waktu itu sangat kosong. Hampir nggak ada mungkin ya, beberapa minggu kalau nggak salah. Dan itu sangat meresahkan warga negara Indonesia. Makanya jangan lupa bayar pajak supaya negara kita ini nggak ada yang namanya masalah-masalah. Jadi pemerintah bisa mengatasi semuanya dengan lancar. Dan yang keempat, tidak membayar pajak sama dengan menggunakan fasilitas yang dibangun dari pajak. Fasilitas-fasilitas publik yang dibangun pemerintah selama ini dananya bersumber dari pajak masyarakat. Anda dapat menikmati jalan, jembatan, penyeberangan, bandara, pelabuhan, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya. Itu semua bersumber dari pajak. Makanya kalian semua, kita semua termasuk saya, kita harus bisa membayar pajak, kita harus terus membayar pajak demi mensejahterakan semua masyarakat kita. Karena dengan adanya semua fasilitas yang dibangun oleh pemerintah, itu semua akan mempermudah semua urusan kita. 5. Kegiatan pemerintah terhambat dan negara mau nggak mau menambah hutang lagi.
Minimnya pemasukan yang diperoleh negara bisa menghambat pemerintah dalam memberi layanan kesehatan, pendidikan, subsidi, dan dana desa. Nggak cuma itu, infrastruktur, peningkatan keamanan, hingga kegiatan pembangunan juga terhambat. Mau nggak mau, opsi yang bisa diambil pemerintah buat pegangan ini adalah menambah hutang lagi. Pasti kita nggak mau dong negara Indonesia yang kita cintai ini terlibat hutang, dan hutang. Maka dari itu, kita semua harus membayar pajak. Pajak sangat berarti buat negara kita. Pajak adalah sarana paling umum yang harus kita laksanakan. Dengan adanya pajak, maka semua hal yang kita lakukan bisa terbantu. Dan fasilitas-fasilitas yang kita gunakan sehari-hari itu bersumber dari pajak. Maka dari itu, kita semua harus bayar pajak. Kak, ada nggak sih cerita tentang orang yang malas bayar pajak? Nah, kebetulan nih, ada cerita tentang seseorang yang enggan membayar pajak. Di sebuah negeri yang bernama Negeri Jonggon, ada seorang pemuda sukses dan kaya raya. Beliau bernama Tuan Ali. Tuan Ali ini mempunyai istri yang sedang hamil. Tuan Ali mempunyai pikiran, ngapain sih bayar pajak? Dia capek-capek kerja, uangnya kepake buat pajak. Datanglah di suatu malam di mana istri Pak Ali ini ingin melahirkan. Pak Ali pun bergegas membawa istrinya ke rumah sakit dengan menggunakan mobil. Dalam perjalanan dari rumah ke rumah sakit, Pak Ali dan istrinya ini melewati jalan yang sangat berlubang-lubang. Dan pada akhirnya mereka sampai ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, Pak Ali kebingungan di mana dokter dan bidannya. Yang hanya ada di situ satu orang satpam. Pak Ali pun bertanya kepada satpamnya, "Pak, di mana dokter dan bidan?" Satpam pun menjawab, "Maaf Pak, dokter dan bidan telah mogok kerja sejak 2 minggu yang lalu." Dengan keadaan seperti itu, Pak Ali pun marah-marah. Dan pada akhirnya Pak Ali membawa istrinya ke dukun beranak. Mereka pun pergi dengan perasaan marah dan Pak Ali dan istrinya melewati jalan yang berlubang-lubang itu lagi. Tapi sayangnya istri Pak Ali telah melahirkan di dalam mobil. Dari perjalanan dari rumah ke rumah dukun beranak tadi, istri Pak Ali telah melahirkan di dalam mobil. Setelah melihat kondisi begitu, Pak Ali pun segera membawa istrinya ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Ali kebingungan dengan keadaan isi rumah yang sangat berantakan. Pak Ali berpikir bahwa ini adalah kejahatan seorang maling. Pak Ali pun marah-marah dan segera menelpon Presiden Negeri Jonggon. Pak Ali setelah menelpon itu, Pak Ali berbicara pada Presiden. "Pak, kenapa dokter, bidan, dan polisi tidak bisa bekerja dengan semestinya?" Presiden pun menjawab, "Maaf Pak, dokter, bidan, dan polisi telah mogok kerja selama 2 minggu karena mereka tidak bisa mendapatkan gaji mereka. Karena warga saya tidak mematuhi pajak." Dengan hal itu, Pak Ali pun terteguh hatinya untuk membayar pajak. Setelah kejadian itu, Pak Ali pun dan istrinya
rajin membayar pajak, dan rutin membayar pajak setiap bulan. Nilai moral yang bisa kita ambil dari cerita ini bahwa ketika kita membayar pajak, manfaatnya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang di sekitar kita dan juga orang lain yang sangat membutuhkan biaya pajak tersebut. Mungkin sekian dari cerita saya Wandeli Kurniawati. Maaf apabila ada salah kata atau perbuatan saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.